Halo pemirsa BTV, gimana sudah di rumah isolasi diri ya kan? Di tengah COVID-19 ini kita harus benar-benar berhati-hati, jauh dari masyarakat, tidak jauh secara berjauhan ya. Kita harus ada jarak, tapi kita juga harus tetap sosialnya itu ada. Bukan social distancing tapi physical distancing kayak gitu kan. Nah, pemirsa saya penasaran kan ada peristiwa kemarin yang sempat heboh, itu adalah mahasiswa TI Fakultas Teknik UB yang positif COVID-19. Nah, saya akan mengkonfirmasi bagaimana anak ini, atau saya perkenalkan namanya adalah Reza Haryo Wicaksono, yang akan menjawab, mengklarifikasi awalnya seperti apa sih bisa positif COVID-19 ini sendiri. Nah, saya sudah terhubung dengan Reza. Halo Reza. Halo, ya. Halo. Ya, Reza, gimana kabar hari ini sejauh ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah udah sehat sih. Oke. Dah, saat ini di rumah atau di kos? Sekarang di rumah kebetulan. Asli Malang ya, Indah ya? Iya, asli Malang. Oke, Indah. Kondisimu setelah sudah dinyatakan sembuh pada saat itu, gimana Indah sampai saat ini? Sudah membaik atau seperti apa Indah? Kalau untuk kondisi sendiri pas sudah di rumah semakin baik sih. Memang pertama kalau dibuat jalan memang agak perlu penyesuaian lagi untuk nafasnya. Cuma sekarang udah normal. Cuma memang harus isolasi dulu sih di rumah 14 hari. Oke. Nanda, boleh cerita sedikit nih Nanda, gimana sih awalnya bisa terindikasi COVID-19? Sembari ini meluruskan berita yang ada di luar nih, kan banyak simpang siur yang tidak benar terkait berita Reza ini sendiri gitu Nanda. Oke, jadi pertama ini sih pertama ada gejala pertama gejalanya itu panas. Hanya aja cuma panasnya itu nggak turun sampai 2 minggu. Oke. Nah, setelah panas ternyata muncul radang juga. Nah, akhirnya saya ke dokter. Nah, karena gejalanya panas, pertama dites tipes sama malaria. Hasilnya negatif. Nah, setelah itu hasilnya negatif, ternyata setelah dikasih obat ya tetap nggak membaik. Nah, akhirnya disuruh tes ronsen di paru-paru. Nah, ternyata di situ sudah ada flek. Akhirnya disuruh opnam di Rumah Sakit Panti Nirmala. Nah, ternyata di Rumah Sakit Panti Nirmala paru-parunya hasil ronsen nunjukin kalau paru-paru itu sudah penuh flek. Nah, akhirnya saya dimasukkan ke ruang ICU. Nah, setelah di ruang ICU sehari baru dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Oke. Nah, di Rumah Sakit Saiful Anwar langsung masuk ICU. Nah, besoknya baru ke ruang isolasi. Nah, di situ baru dites. Oke. Nah, awalnya itu memang gejala itu terjadi, kemudian di ronsen dan dirujuk ke RSSA seperti itu saya. Nah, itu ya. awal penanganannya dari RSSA seperti apa, Za? Apa langsung dites swab kamu kayak itu gimana? Kalau di RSSA itu pertama kan masuk ruang ICU dulu kan. Nah, itu cuma di ronsen sama di treatment biasa dulu. Nah, cuma pas udah dipindah di ruang isolasi itu memang di tes swab, diambil sampel darah sama tes urin. Kayak gitu. Oke. Nah, terus pada saat awal kamu dinyatakan COVID-19 positif, nah itu gimana Za perasaan kamu Za? Jadi sebenarnya untuk tahu positif apa negatifnya sebenarnya pas sudah dipulangkan saya. Oke. Gitu. Oke, mungkin bisa diceritakan alurnya ada. Emang Sa? Apa? Mungkin bisa diceritakan alurnya Sa, gimana awalnya Sa? Sampai awalnya kan kamu dirujuk ke rumah sakit dulu, kemudian ke RSSA, kemudian kamu dites, di swabnya juga. Tadi kamu bilang juga bahwasanya setelah pulang baru tahu kalau kamu COVID-19. Itu gimana? Oh ya, gini. Jadi kan memang dites swab kan. Nah, tesnya itu kan memang harus dibawa ke Jakarta kan, sampelnya. Nah, hasilnya keluar 4 hari. Tepatnya tanggal 17 kan. Waktu itu tanggal 17 juga ada konferensi pers kan. Iya. Di UB.
di UB sama di RSSA. Hmm. Sebenarnya hasilnya keluar di situ. Nah, cuma dari pihak dokter belum ngasih tahu ke keluarga, ke ibu terutama. Soalnya ngomongnya nggak tega sih waktu itu. Cuma tanggal 18-nya ibu saya dikasih tahu hasilnya. Cuma sama pihak dokter jangan dikasih tahu dulu ke saya. Takutnya kena psikis sih sebenarnya, kena ke psikis. Jadi lebih dikabari orang tua kamu dulu atau ke kamunya dulu? Ke orang tua dulu. Soalnya kan berhubungan sama dokter kan orang tua kan, dokter spesialisnya. Nah, Resa, ini saya mau konfirmasi nih, Sa. Ada berita kalau kamu itu tertular dari orang tua kamu. Nah, itu benar gak sih, Sa? Kan banyak simpang siur berita kalau itu ada yang mungkin salah satu keluarga. Ini mengklarifikasi ya, kan kalau dari berita yang saya baca itu ada Oh iya. dari keluarga yang terjangkit gitu. Jadi kamu kena imbas gitu ya. Oke. Jadi memang sebenarnya gejalanya hampir sama sih kayak almarhum bapak kan. Cuma hasil tesnya bapak itu kan tes di UNER sama di RSCM Jakarta kan. Dua-duanya hasilnya negatif. Oke. Jadi sebenarnya keluarga nggak ada yang kena. Jadi, Makanya sebenarnya itu juga bingung kenanya gimana. oke. Jadi itu memang tidak ada tertular dari keluarga atau orang tua itu sendiri aja ya. Bahkan kalau ada yang Nggak mengatakan ada. statement kayak gini, Sa. Kamu tertular oleh almarhum bapak kamu karena yang kamu pada saat itu kan menemani beliau di rumah sakit. Itu bener nggak atau itu salah? Sebenarnya kalau tertular gara-gara nemenin di rumah sakit enggak sih. Soalnya ini kan yang paling sering nemenin kan ibu waktu itu. Cuma ibu ya enggak negatif lebih tepatnya. Jadi pada saat itu keluarga semua negatif, hanya Resa saja yang COVID-19 gitu ya, positif ya. Iya. Nah, pada saat itu setelah kamu dinyatakan positif COVID-19 gitu, sebelumnya kamu berpergian nggak ke luar kota atau bahkan kemana gitu, Sa? Kalian gimana? Eh, Gimana kamu sebelum dinyatakan COVID-19 itu, dengar ya, Sa? Iya. Nah, itu Iya sempat dengar. nggak berpergian kemana gitu? Oh, ini sih. Memang seminggu sebelum gejala itu memang sempat jalan-jalan sih ke pusat perbelanjaan Di Malang atau di luar kota? di luar kota. Oke, oke. Di daerah mana mungkin bisa disebutkan? Surabaya. Oh, Surabaya. Oke, oke. Ya. Nah, Zah, ini pada saat kita balik ya, tadi kan sudah diluruskan bahwasanya tidak dari keluarga, memang kamu positif gejalanya seperti itu gitu ya, Zah ya. Zah, Ya. penanganan yang dilakukan selama isolasi di Rumah Sakit Saiful Anwar itu seperti apa sih, Zah? Untuk penanganannya sih sebenarnya kayak pasien biasa sih sebenarnya. Cuma memang ruangannya terisolasi memang. Keluarga nggak bisa masuk. Uh, dari tim perawat juga pakai pakaian APD lengkap. Cuma untuk treatmentnya ya biasa sih, cuma pakai infus, dikasih obat, ambil sampel darah sama swab. Ya sama ini pakai masker oksigen. Soalnya kan memang gejala paling besarnya kan di pernapasan. Tapi sebelumnya memang kamu punya penyakit tersendiri nggak sih, Zah? Misal kayak sesak nafas atau mungkin ada sesuatu di dalam diri kamu? Untuk riwayat penyakit nggak ada sih kebetulan. Jadi memang benar-benar tiba-tiba langsung terjangkit gitu aja ya, saya dengan gejala tersebut gitu. Iya, Oke. iya. Itu pada saat kamu diisolasi benar-benar 14 hari diisolasi atau lebih atau bahkan kurang. Dan itu gimana, Sah? Proses membaiknya diri kamu pada saat itu? Jadi buat isolasinya sih sebenarnya 11 hari. Oke. Isolasi di rumah sakitnya 11 hari. Nah, kan diambil tes itu tanggal 14. Tanggal 13 atau 14. 12, diambil tanggal 12 Maret ya. Maret kan diambil tes. Memang ini sih kondisinya masih buruk. Cuma dari tim dokter ini sih kalau bisa disuruh makan. Memang terserah mau makan apa aja, mau makan yang dikasih rumah sakit maupun makanan yang dikirim sama keluarga. Jadi itu makanan tidak ada dibatasi, Sah? Misal harus punya apa, harus makan apa dan sebagainya. Tidak. Nggak ada pembatasan sih. Lebih banyak disuruh minum vitamin dan infus tadi yang di rumah sakit itu ya.
Iya. Oke, Sah, pada saat itu kamu di rumah sakit 11 hari nih, nggak ketemu orang. Nah, itu apa yang kamu lakukan, Sah? Di sana, Sah? Kalau awal-awal ya nggak ngapa-ngapain sih, soalnya kan ya juga bingung mau ngapain. Hmm, Nah, cuma pas hari ketiga atau hari keempat itu, eh, kebetulan ini sih diperbolehkan ngasih HP. Akhirnya HP masuk ke kamar, ya lumayan lah. Bisa telepon keluarga, telepon teman, sama main. oke. Sah, pada saat berita ini muncul, itu kan sempat ramai, Sah. Nah, kondisi kamu itu sedang sudah di rumah sakit pada saat isolasi, itu gimana nih, Sah, menanggapi berita-berita yang di luar sana, Sah? Kalau berita sih, kan waktu kan masih di rumah sakit kan itu, masih di ruang isolasi. Hmm, Ya memang bertanya-tanya sih, ini siapa ya, kayak gitu. Memang sempat curiga, cuma sama ibu kan juga tanya ke ibu. Nah katanya ibu, udahlah fokus dulu aja, fokus penyembuhan. Ngomongnya hoax dulu. oke. Ternyata beneran saya, gitu. Dan akhirnya kamu diisolasi seperti itu ya, saya. Ya. Oke. Keluarga kan pasti tahu terlebih dahulu di sana. Tanggapan keluarga gimana sih pada saat itu? Mungkinkah pada saat itu keluarga kamu memberitahukan tetangga atau mungkin aku tahu ngekip dulu untuk keluarga ini sendiri itu keluarga Reza. Kalau dari keluarga sih ngedukung sih sebenarnya. Jadi memang apa dari pihak keluarga sepakat sih nggak ngasih tahu dulu penyakitnya apa, Mm-mm. supaya tenang dulu, mungkin tenang, psikisnya kuat, sama udah secara fisik udah kuat, terus baru dikasih tahu. Cuma tetap ngedukung sih dari pihak keluarga. Oke. Saya selama 11 hari di isolasi di rumah sakit. Kemudian itu mulai membaik. Nah, di hari berapa sah? Udah mulai lebih enakan sah dan dinyatakan sudah hilang tuh Uh, COVID-19-nya dari mulai mem- mulai membaik itu pas tanggal 16 16 Maret. 16 Maret ya. Oke, oke, 16 Maret. Dan baru dinyatakan selesai dari COVID-19 ini barusan atau sudah lama atau Dinyatakan selesai itu, dinyatakan sembuh total itu tanggal 21. 21 Maret ya? Jadi sebenarnya ini udah lama Ya, juga ya. Nah, 21 Maret kamu sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Langsung dipulangkan ke rumah atau ya. gimana sih pada situ prosedurnya? Ini sih prosedurnya langsung dipulangkan ke rumah. Soalnya kalau misalnya harus rawat inap, masih takutnya kena penyakit lagi. Akhirnya disuruh pulang langsung. Langsung disuruh pulang. Nah, pada saat kamu kan ini pulang udah di rumah, apakah langsung mengisolasi diri di rumah dulu selama beberapa hari dan adakah anjuran-anjuran dokter yang diberikan kayak gitu sah? Oh ya, jadi kan udah dipulangkan kan, cuma masih harus isolasi mandiri Hmm. 14 hari. Oke, 14 hari. Sama ini sih, sama tetap harus atau physical distancing sih sama keluarga. Jadi datang langsung nggak pelukan ya saya? Harus social Oh distance dulu iya, ya. salim aja enggak. Jadi social Jadi kalau distance. misalnya mau, iya, jadi kalau misalnya mau ngobrol di ruang TV itu ya maskeran kayak gitu. Oke, oke. Nah, sah, tetap Iya. ada anjuran untuk kontrol ke rumah sakit nggak sah? Setelah enggak, pokok setelah 14 hari itu nanti baru kontrol ke dokter. Oke, oke. Kontrol. Nah, Raisa, pada saat itu dukungan dari UB sendiri seperti apa sih, Sa? Mengetahui bahwasannya kamu itu COVID-19 gitu, Sa? Dari FT sendiri atau bahkan universitas, Sa? Ini sih kalau misalnya dari universitas sih, eh, dari dosen sih sebenarnya yang apa memang ngehubungin saya, ya apa disuruh tetap semangat sih sebenarnya. Cuma Dari ya masih lewat dari ya. dekan atau rektor bahkan dari tim Satgas sendiri? Kalau yang sudah itu dari jurusan sama tim satgas sih. Oke, oke. Apa itu, Sa, pada saat itu? Dia dari pihak itu ngomong apa ke Reza gitu? Kalau misalnya ini sih kalau misalnya dari jurusan ini sih nyemangatinnya ya anu cepat sembuh sama
skripsinya dan cepet selesaiin gitu. Oke, semester Kayak berapa gitu. saya? Semester 8 sekarang. Oh, 8. 2016 jadi saya. Ya, Terakhir nih saya, mungkin bisa diberikan semangat. Ini mungkin ada bukan hanya kamu, beberapa pasien COVID-19 kan juga merasakan hal yang sama seperti kamu. Nah, mungkin bisa diberikan motivasi buat teman-teman yang mungkin saat ini terjangkit COVID-19 atau bahkan lagi PDP kayak gitu sah. Himbauan kayak gitu sah, lebih ke himbauan kayak gitu sah. oh ya, oke. Mungkin kalau himbauan ini sih kalau misalnya buat yang teman-teman yang masih sakit atau yang masih di rumah sakit itu sebenarnya nggak usah dipikir berat-berat sih penyakit ini. Kalau dipikir berat-berat itu malah ngaruh ke psikis, malah fisiknya yang turun. Soalnya kan virus kan, jadi antibodinya lambat. Nah, buat yang sehat, ya ini sih tetap di rumah aja sih, tetap di rumah, jaga kesehatan, ya makan yang banyak, sama jangan nongkrong sih. Itu cepat deh kalau nongkrong misalnya. Oke, jangan. Kalau misalnya memang harus kerja ya kerja, cuma tetap ikutin protokol kesehatannya kayak gimana. Oke. Mungkin bisa diberikan motivasi sah buat teman-teman sah yang mungkin bisa dibilang terpapar COVID-19 gitu sah. Oh ya, oke. Buat yang terpapar ini sih jangan berpikir kalau misalnya kena penyakit COVID ini itu bakal jadi aib buat kamu. Soalnya COVID ini kan wabah kan, jadi kayak hampir sama kayak flu, kayak demam berdarah, itu semua bisa kena dan memang nggak ada yang mau kena. Beda dengan penyakit seperti AIDS atau apa yang memang itu memang hasil konsekuensi dari suatu tindakan kan. Reza, mungkin ada ucapan terima kasih sah, mungkin selama kamu merasa kena COVID-19 ini sendiri sah. Ucapan terima kasih pada siapapun sah yang mungkin mendukung kamu itu. Kalau terima kasih pertama tentu ke ibu saya ya, soalnya ibu mesti nemenin sih setiap hari walaupun dari balik tembok sih nggak bisa ngeliat. Terus habis itu terima kasih juga buat keluarga, terus juga buat teman-teman, sama buat orang-orang yang udah ngedoain kayak gitu sih. Oke, Reza, terima kasih atas interviewnya. Akhirnya diluruskan juga ya saya. Jadi memang tidak ada efek dari orang tua, ya kan benar? Tadi tidak ada efek dari orang tua. Jadi memang benar-benar itu murni gejala itu timbul di Reza, kayak gitu ya saya. Iya. Oke, terima kasih Reza. Selamat beraktivitas kembali. Thank you. Bye-bye. Ya, sama-sama. Nah, pemirsa, setelah saya konfirmasi dengan Reza ini memang tidak ada sangkut paut dengan keluarga. Tadi Reza juga bilang bahwasanya keluarga itu dinyatakan negatif. Ibunya dari Reza ini sendiri dinyatakan negatif. Bahkan bapak atau mungkin ayah dari si Reza ini meninggal dan dites itu hasilnya negatif. Dan ini benar-benar murni memang gejala yang sudah ada, dan dia pernah berpergian mungkin sebelumnya itu 14 hari atau seminggu sebelum dia terpapar COVID-19 ini sendiri, dia berpergian keluar kota. Nah, itu mungkin juga menjadi salah satu gejala yang akhirnya timbul dari dia. Nah, pemirsa, hindari perkumpulan. Jangan kemana-mana dulu, tetap di rumah, dan juga terapkan physical distancing dari pemerintah, dan ikuti semua himbauan-himbauan dari pemerintah. Dari Malang, Satria melaporkan untuk Tubi TV.